Kali ini saya akan menceritakan suatu kisah film tentang dua bocil yang bernasib malang setelah menonton sebuah kaset misterius yang ia temui secara kebetulan. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Berawal dari sepasang bocah ledok yang baru selesai merayakan malam Halloween bersamaan dengan mbak-mbak, lebih jelasnya Mbak Rum, yang ditugaskan kedua orang tua bocil itu untuk menjaganya. Dia adalah si Barok, adik dari si Barak. Mereka yang saat itu mendapatkan kado Halloween dikejutkan dengan sebuah kaset jadul yang tiba-tiba terselip di tumpukan permen. Dan itulah kasetnya yang akan mendatangkan suatu kemalangan pada dirinya nanti. It's a videotape. Where'd you get that? Let me see it. Si Barok yang penasaran isi dari kasetnya berniat untuk menyetelnya di malam itu. Tetapi Mbak Rum yang takut isi dari kaset itu sebuah film tentang pengentitan melarang si Barok untuk menontonnya. Tapi bukan bocah ledok namanya kalau nggak punya segudang akal buat mendapatkan apa yang mereka inginkan. I vote we watch it right now. Tia, I vote we watch it too. Fine, but you have to go in the other room. I need to see what's on it first. Iya, si Barok akhirnya diperbolehkan untuk menonton kasetnya, tetapi dengan catatan diawasi oleh Mbak Rum. Dan mereka yang menyetel kasetnya dikagetkan dengan suatu makhluk yang menyerupai seorang badut. Dan nantinya makhluk tersebutlah yang akan menjadi eksekutor kemalangan pada mereka. Iya, itu dia makhluknya psikopat yang tersakti dari yang tersakti di seluruh jagat perkopetan, yang diberi nama sama emak babanya dengan nama psikopat bin makhluk tanpa pamrih. Lalu bagaimana dengan nasib si wanita di dekatnya? Ia akan tertangkap setelah dibius oleh si makhluk, yang nantinya si wanita akan disalome bersama-sama oleh kelompoknya si makhluk. Masih di dalam isi kasetnya, setelah terbangun dari pingsannya dengan rantai mengikat di leher, si korban yang berniat untuk melarikan diri bersama dengan dua korban lainnya dikagetkan dengan salah satu dari mereka yang secara tiba-tiba tertarik di depannya. Sesudah rekannya tereksekusi, mereka berdua mencoba memberanikan diri untuk melepaskan rantai yang mengikatnya dengan menggunakan sebuah batu. Tetapi karena suaranya terlalu berisik saat memukul rantai itu, mereka pun akhirnya ketahuan hingga membuat wanita berbaju pink itu tewas seketika oleh makhluk yang sangat mengerikan. Ia yang berhasil selamat dari serangan makhluk sebelumnya mencoba meminta pertolongan dengan seseorang yang ia temui. Berharap mendapat pertolongan dari orang itu, ia malah tertangkap karena seseorang yang ia mintai bantuan adalah makhluk yang sama yang berkamuflase menjadi seseorang. Setelah itu, ia yang sudah terikat harus menerima disalome oleh pemimpin psikopat sebagai eksekutor pertama. Dan tujuan mereka melakukan itu bukan karena untuk memberinya keturunan, tetapi untuk diambil darahnya untuk diminum di saat wanita tersebut dalam keadaan berbadan dua. Kembali ke Mbak Rum, karena ada adegan yang tidak senonoh, Mbak Rum akhirnya mematikan kasetnya setelah melihat adegan yang sudah terjadi di dalam kaset tersebut. Time. Yes, bedtime. Tia, go wash your face. It was just getting good. I Oh. know. I like. Setelah menyuruh kedua bocil itu untuk tidur, Mbak Rum ditelepon oleh ibu dari kedua bocil itu. Dan Mbak Rum yang penasaran dengan kaset yang sebelumnya ditonton, menanyakan kepada ibu si bocil dari mana ia mendapatkan kaset tersebut. Videotape into Timmy's candy bag while we were trick-or-treating.
Sontak membuat ibu dari bocil itu kaget mengenai kasetnya, yang ia sendiri pun tidak merasa memiliki kaset tersebut. Dan di saat mereka sedang berbicara tentang sebuah lukisan seorang perempuan dengan sebagian wajahnya yang hancur, tiba-tiba Mbak Rum dibuat kaget dengan seseorang yang melemparinya sebuah telur ke jendela rumahnya. Mbak Rum yang penasaran, ia lalu menghampiri jendela tersebut, dan dari situlah teror mereka pun dimulai. Merasa dirinya ada yang mengawasi dari dalam lemari, ia bergegas pergi ke kamar si Barok untuk tidur bersamanya. Dan Barum yang melihat suatu sosok yang mengintipnya di balik dinding, ia langsung menghampirinya. Dan di saat sudah dihampiri, ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Setelah itu, ia bergegas ke kamar si Barok yang ia kira adalah seseorang yang mengintip. Don't pretend like you're sleeping. It's been someone else's little mischievous feet running up the stairs. But where did it come from? My closet. Parents are gonna be home any minute. I want the both of you to go to bed. Just go to bed. Berpindah ke ibu si bocil itu, ia yang ingin menikmati malamnya dengan secangkir teh, dikejutkan dengan lampu di dekatnya yang tiba-tiba menyala. Selesai lampunya menyala, listrik di rumahnya terpadam, bersamaan dengan cahaya dari luar yang tiba-tiba meledak ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres pada rumah dinasnya, ia mencoba pergi dari rumah itu. Tetapi karena mobilnya tiba-tiba mogok disertai sebuah cahaya di belakang mobilnya, ia pun terpaksa untuk memasuki rumahnya lagi dengan harapan suaminya yang saat itu menelpon segera pulang menemuinya. John, Hey, there you are. where are you? Something landed by the house. What do you mean something landed? Strange going on around here. John, are you there? God damn it! Penasaran dengan apa yang sudah memasuki rumahnya, si ibu mencoba mencarinya dengan petunjuk kain putih yang ia temui tergeletak di lantai. Dan di saat itu juga akhirnya ia mengetahui yang sudah memasuki rumahnya, yang ternyata adalah alien kesasar di film bertema horor ini. Setelah berhasil mendaratkan telapak kakinya di congor alien, ia yang bersembunyi di dalam sebuah ruangan akhirnya diketahui setelah HP-nya berbunyi karena ditelepon oleh suaminya. Dan dari kejadian itu akhirnya kita mendapatkan jawaban tentang lukisan misterius ini yang ternyata adalah ibu itu sendiri yang kehilangan wajahnya setelah tertangkap oleh alien, yang nantinya gambaran dari wajahnya akan kita lihat di film seri kedua. Kembali lagi ke Mbak Rum, ia yang merasa penasaran dengan akhir cerita dari kaset itu, mencoba menontonnya kembali dengan berpindah adegannya ke seorang perempuan bernama Olive yang saat itu sedang menunggu petugas pom bensin untuk melayaninya. Lalu di saat ia keluar untuk mencari petugasnya, ternyata petugas tersebut sedang berhadapan dengan si makhluk. Dan si makhluk yang saat itu melihat Olive di sebelahnya bergegas pergi meninggalkan si petugas dari tempat tersebut. Merasa takut, si Olive menanyakan kepada si petugas apakah makhluk itu akan kembali lagi. Dengan lancangnya ia mengatakan akan menghajarnya menggunakan benda tumpul dan jika perlu mematahkan cekernya. Yeah, but what if he comes back? He's lucky I didn't fucking break his legs. Lalu ketika si petugas menunjukkan peta untuk ke kota New York, si Olive yang saat itu sebenarnya sedang kesasar, ia dikagetkan dengan suara di gudangnya dan karena penasaran ia mencoba untuk mengeceknya. Hang on a second. I'll be right back. Singkat cerita, si Olive yang menunggu si petugas tak kunjung kembali mencoba mencarinya. Setelah ia berada di dalam, ia mendengar suara kerasa kerusuk di dalam suatu ruangan mencoba untuk membukanya. Tetapi di saat sudah dibuka, isinya adalah Olive yang langsung cabut dari tempat itu meminta bantuan kepada pihak keamanan melalui telepon untuk segera menangkap si makhluk yang berada di pom bensin tersebut. The old gas station over at 94! Dan belum sempat mengakhiri teleponnya, ternyata si makhluk sudah berada di depannya untuk meminta tumpangan. Karena syok dirinya diikuti si makhluk, si Olive hampir menabrak mobil di depannya. Dan saat ia berhenti untuk menenangkan dirinya, tiba-tiba
Merasa dirinya tidak aman lagi karena si makhluk tiba-tiba berada di dalam mobilnya. Ia berlari menuju bangunan kosong, tetapi si makhluk yang terus mengikutinya mencoba mendobrak pintu tersebut. Dan si Olive yang merasa sudah aman dikejutkan dengan si makhluk yang menggali lubang di depannya. Hingga terjadilah suatu adegan yang dimana akhirnya si makhluk itu sendirilah yang dibuat tidak berdaya. Ura. Belum berakhir, Olive yang pada akhirnya ditolong oleh seseorang pria yang saat itu mengendarai mobil. Ia dikagetkan dengan si makhluk yang ternyata masih hidup, dan pria yang menolong Olive akhirnya tewas setelah si makhluk menembaknya. Lalu setelah itu, Olive akhirnya tertangkap dengan ending yang lebih mengerikan dari wanita di awal yang tadi kita lihat. Kembali lagi ke Mbarum, ia sudah muak dengan ending kasetnya, mencoba untuk mematikannya. Tetapi di saat ia ingin mencoba untuk mematikan DVD-nya, tiba-tiba setelah berhasil mengeluarkan kasetnya dari DVD, Mbarum dikagetkan dengan teriakan kedua bocil yang ia jaga di malam itu. Dan di saat Mbarum melihatnya, ternyata kedua bocil tersebut sudah meninggoy dengan tempurung yang sudah terlepas dari tubuhnya. Oh my god. Oh my god. Selesai. Jadi gitu ceritanya. Kesimpulan dari cerita film ini adalah jangan pernah menyetel kaset yang tidak diketahui dari mana berasal. Jika tertarik dengan cerita ini, silakan subrek channel kami, dan jika ingin lanjut ke cerita selanjutnya, colok link yang ada berada di deskripsi. Saya Pilun selaku kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton. Iya, nonton. Oke, baby. Iya, iya mete kudasan.